Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Sekarang waktunya saya membacakan ya pertanyaan-pertanyaan masuk di sosial media nih. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram dari @nurjannah_rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya tentang jin nasab. Apakah kalau sudah satu kali melakukan ikrar terlepas dari jin nasab, sudah bisa sembuh ataukah harus diulang ikrarnya? Tanda kalau sudah sembuh dari gangguan jin nasab apa? Terima kasih dan kami tunggu jawabannya. Ustadz Bani, saya juga baru tahu nih jin nasab maksudnya apa ya? Mohon penjelasannya sekalian. Bismillah, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan buat kita semua. Jadi secara bahasa nasab itu artinya keturunan. Oh, boleh keturunan. jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin ada bapaknya, eyangnya, kakek buyutnya dulu yang pernah memelihara jin atau bekerja sama dengan jin. Tapi kita selalu ingatkan kepada diri kami dan juga jamaah sekalian, kata Allah wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqo. Ada sekelompok manusia yang kong kaling kong kerjasama minta tolong dengan bangsa jin, itu tidak lain kecuali menambah kesesatan saja. Jadi jangan ya. Tapi Ustaz wallah alam dulu nggak ngerti orang tua kita. Nah meninggal jinnya ini itu jadi diwarisin kepada anak cucunya, kerabatnya, itu yang disebut dengan jin nasab. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Ikrar saja nggak cukup. Kita harus perbanyak, perkuat tadi kata Habib dan juga Ustaz Syam, ruh kita ini harus diperkuat, perbanyak zikir, perbanyak melakukan ibadah-ibadah tadi, bersiwak, baca Quran, berzikir, dengarkan kajian, terus itu lakukan sampai betul-betul setan itu kemudian menjadi tidak suka lagi dengan kita, sehingga dia pergi. Bagaimana tanda-tandanya Ustaz, jin nasab ini sudah pergi atau belum? Di antaranya itu ketika sudah tidak ada lagi bisikan-bisikan. Karena biasanya orang-orang yang ada jin nasab itu dia suka dengar suara-suara. Merasa dibisikin sesuatu. Jadi kayak ada yang ngomong, lagi ngomong ini, lagi ngumpul seperti ini, kayak kamu harus sini, kamu harus makan ini, seperti itu. Terus tidurnya tidak nyenyak, itu biasa tanda-tandanya. Tapi wallah alam yang jelas perkuat akidah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkuat ruhiyah kita, insya Allah jin itu pun akan pergi. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari @yani Mulyawati 8. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, suami saya malas baca Al-Quran, alasannya capek kerja, sholat melanggar tata cara, alasannya badannya gemuk, jadi susah duduk di antara dua sujud. Gerakan sholat terlalu cepat, apakah itu ada jin yang memberatkan? Apa yang harus saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih beriman? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab Ustadz Syam. Ustadz Syam, orang gemuk itu emang agak susah kalau duduk di antara dua sujud. Iya, makanya kenapa yang disalahin jin? Iya. Kenapa jin yang disalahin? Ini suaminya apa jin? Jangan-jangan yang duduknya miring-miringnya begitu. Jadi subhanallah, duduk di antara dua sujud itu kan duduk yang mulia ya. Duduk iftirash itu adalah duduk yang mulia. Kemudian ada duduk ibadah yang lain seperti tarabbu, kemudian tawarruk, yaitu duduk-duduk yang mulia. Tapi itu bukan menjadi rukun. Jadi kalau misalnya ada orang yang susah untuk duduk di antara dua sujud, memang mungkin karena postur tubuhnya. Ya, kenapa coba itu duduk tawarruk atau iftirash itu tidak menjadi rukun? Karena Rasul tahu ada yang tidak mampu. Ya, kenapa coba itu tidak menjadi suatu kewajiban dalam sholat? Karena Rasul tahu nanti umatku ada juga yang gemuk banget sehingga jangan dipersulit supaya dia bisa sholat juga. Kenapa Rasulullah membolehkan atau Allah memberikan aturan boleh orang sholat duduk, boleh yang tidak bisa duduk boleh berbaring? Karena semua harus sholat. Jadi jangan karena suami atau pasangan susah untuk duduk di antara dua sujud langsung dikatakan kayaknya kau ada jinnya deh. Terus bacaannya cepat, soalnya cepat. Mungkin hafalnya lebih luar biasa kali hafalnya. Masalah bacaan cepat, yang penting sesuai dengan kaidah tajwid, tidak merubah arti. Misalnya Al-Fatihahnya, walaupun cepat tapi jangan sampai merubah arti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Boleh cepat tapi jangan sampai merubah artinya. Yang mana itu merubah arti seperti alhamdu menjadi alhamdu. Ya, jangan sampai ada kekurangan huruf karena tidak boleh. Haram hukumnya mengurangi satu huruf dalam Al-Quran dan juga haram hukumnya menambah satu huruf dalam Al-Quran. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang ketiga dari Instagram juga dari @zahra_alfarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah betul jika ada seseorang yang mendatangi dukun atau orang-orang pintar, mereka ya dalam kurung orang-orang pintar itu dibantu sama jin ya? Dan pada akhirnya semua aib terbongkar di situ. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih.
@Islam itu Indah TV. Salam buat saudara dari Ponpes Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum tuh dapat salam. Habib, mau izin dijawab Bib, tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus mengerti dan memahami bahwasanya datang ke dukun aja itu nggak boleh. Datang ke dukun aja itu membahayakan kita. Bisa jadi mereka yang dibantu oleh jin atau hanya kebohongan semata. Dia nipu kita. Ingat, orang yang beriman tidak akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Alimul ghaibi fala yuzharu ala ghaibi ahadan. Jelas Allah lah yang mengetahui semuanya. Manusia nggak ada yang tahu kecuali dengan kehendak dan ridhonya Allah. Mereka Rasulullah tahu apapun yang terjadi. Karena apa? Karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kita kayak orang biasa belum tentu bisa tahu. Mereka bukan rasul. Bahkan kita datang ke sana, mereka cuma ngaku-ngaku dan sok pintar. Kalau dukun, ingat, jelas-jelas kita datang ke dukun, kita dosa besar. Bahkan kalau kita mempercayainya, kita bisa mengalami suatu hal yang besar bahaya nih. Bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir. Kita datang, kita percaya kita kafir. Kita bisa asyraku billah, menyekutukan Allah. Dosa besar yang paling tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah melarang keras mendatanginya karena hakikatnya dia tidak tahu apa-apaan dan mereka hanya ngaku-ngaku doang. Dan mereka padahal gak ngerti dan gak paham. Betul. Cuma kebohongan. Jadi jangan datang ke dukun. Nauzubillah min zalik. Tuh denger ya, jadi bicara masalah dukun ini kan kalau setan bisikan itu kan cuma satu yang benar. Tapi 1000-nya kebohongan semuanya, nauzubillah min zalik. Ya, oke buat Mbak dan semuanya yang bertanya terima kasih banyak. Nah sekarang waktunya kita berdoa bersama. Nah nih bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. وهو السميع العليم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شهر شعبان بصحة وعافية ورزق واسعة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العلماء العاملين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak buat jamaah Islam itu Indah yang selalu setia menyaksikan kita. Ya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya suami istri pasti sama-sama ngerasa sabar. Istrinya ngerasa saya yang paling sabar, suaminya ngerasa saya yang paling sabar. Nah, sebenarnya siapa sih yang paling sabar itu? Apakah terhalangnya doa menjadikan terhalang rezeki? Tentu saja, nikmat rezeki yang kita dapatkan hampa. Orang yang tidak salat, bagaimana mau dapat hidayah? As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya. Sesungguhnya syaitan berkehendak ingin membuat di antara kamu permusuhan dan pertengkaran, kebencian. Karena apa? Khamr wal maisir, karena mabuk-mabukan dan perjudian. Maka nafkah yang paling utama itu adalah yang pertama nafkah bagi diri sendiri dulu. Barulah setelah itu zawil qurba, orang yang terdekat. Termasuk yang wajib adalah istri dan anak-anak. Ibu-ibu dimanapun berada, coba lihat sepatu suami. Inilah yang menjadi saksi sejarah. Apalagi kalau sudah sepatunya itu sudah rusak dan sebagainya. Inilah yang menahan beban suami. Masya Allah, baik.